Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur hari ini kembali lagi kita bersama merenungkan firman Tuhan dalam renungan pagi setiap hari Kamis. Bapak Ibu yang terkasih, melihat kondisi yang dialami oleh bangsa kita secara khususnya, tentunya kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, merindukan pemulihan, merindukan tangan Tuhan memulihkan kondisi bangsa kita. Dan satu keyakinan kita bahwa pemulihan yang daripada Tuhan itu pasti terjadi, baik bagi kehidupan kita secara pribadi dan bagi keluarga kita dan bagi bangsa kita. Satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik 7 ayat 14 demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Tema perenungan kita pagi hari ini adalah Tuhan pasti pulihkan. Tentunya kita semua dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing, dalam menapaki hari-hari kita, ada pergumulan, ada tantangan yang kita alami. Dan setiap hari kita inginkan pemulihan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan kalau kita melihat dari sejarah Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami jatuh bangun di dalam kehidupan mereka. Tetapi apa yang menjadi penyebab kehidupan kita mengalami masalah pergumulan? Tentu banyak hal yang menjadi penyebabnya. Di samping itu, kita membutuhkan satu pemulihan yang daripada Tuhan Yesus akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 7 ini, ada janji yang pasti yang Tuhan rindukan. Firman Tuhan mengatakan, umatku yang atasnya namaku disebut, kalau mereka berdoa, aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau kehidupan kita, kalau kita rindu hidup kita ingin dipulihkan oleh Tuhan, apa syarat yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah syarat supaya pemulihan itu terjadi. Yang pertama, merendahkan diri. Menyadari kegagalan dan kesedihan atas dosa-dosa kita, atas siapa diri kita. Terkadang kita menyombongkan diri kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita mampu secara fisik, secara finansial, atau orang-orang di samping kiri kanan kita bisa diandalkan, sehingga membuat kita lupa bahwa kita memerlukan Tuhan. Syarat untuk kita hidup kita dapat dipulihkan adalah dengan menyadari keberadaan kita hanyalah debu di mata Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam nats ini dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Artinya, menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Bukan dengan menyombongkan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Kalau kita rindu hidup kita mengalami pemulihan daripada Tuhan, mari datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya pemulihan itu terjadi di tengah-tengah hidup kita, bahkan di tengah bangsa kita, adalah dengan berdoa. Berdoa dan merendahkan diri merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Orang yang berdoa harus datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, yang artinya kita membutuhkan Tuhan. Dan tanpa Tuhan hidup kita tidak berarti. Berdoa tanpa merendahkan itu, berdoa tanpa merendahkan diri itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berdoa juga berarti berseru dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Artinya dengan berdoa kita menyatakan kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu tanpa Tuhan.
Yang pertama tadi dengan merendahkan diri, lalu berdoa. Doa dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Di dalam doa ada kerendahan hati, di dalam berdoa ada penyerahan diri kepada Tuhan, di dalam berdoa ada persekutuan dengan Tuhan, dan di dalam berdoa kasih dan setia kita kepada Tuhan. Dengan berdoa menunjukkan ketidakmampuan kita, dan kita mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua, syarat supaya pemulihan itu terjadi. Kalau kita ingin rindu hidup kita dipulihkan, negeri kita dipulihkan, mari berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Lalu yang ketiga, syarat supaya pemulihan itu terjadi adalah mencari wajah Tuhan. Ayat 14 ini selanjutnya dikatakan, dan mereka berdoa dan mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Bagian yang ketiga, syarat supaya pemulihan itu terjadi adalah dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, lalu mencari wajah Tuhan. Artinya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Yesaya 55 ayat 6-7 berkata demikian, berketetapan hati untuk senantiasa setia kepada Tuhan, yaitu dengan membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Mari datang dengan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh di dalam kehidupan kita ini. Orang yang mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya pasti rindu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan melalui doa-doanya, lalu mencari hadirat Tuhan dengan merasakan kehendak Tuhan itu di dalam kehidupannya. Mencari wajah Tuhan berarti ada kesukaan dan ada kenikmatan dengan selalu dekat dengan Tuhan. Wajah Tuhan hanya dapat ditemukan di dalam persekutuan dengan Tuhan, yaitu ibadah, baca firman Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, bukan di tempat-tempat yang tidak memuliakan Tuhan. Artinya kita hanya bisa mencari wajah Tuhan, hadirat Tuhan itu dengan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, lalu dengan menundukkan diri berdoa dengan penuh kerinduan kepada Tuhan Yesus. Itu bagian yang ketiga, syarat supaya pemulihan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama tadi adalah dengan merendahkan diri, yang kedua adalah dengan berdoa, yang ketiga adalah mencari wajah Tuhan, lalu yang keempat berbalik. Di sini dikatakan lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Mari kita menyadari kehidupan kita. Apakah dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, apakah kita sudah melakukan yang berkenan kepada Tuhan? Ketika kita mendapati hidup kita tidak bersesuaian dengan kehendak dan firman Tuhan, mari berbalik dari jalan kita. Berbalik artinya meninggalkan kehidupan lama, hidup di dalam anugerah Tuhan. Nah, kalau hal ini kita lakukan, perubahan itu terjadi hari demi hari di dalam kehidupan kita. Ada proses yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka pemulihan itu akan segera terjadi. Lalu selanjutnya dikatakan, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Syarat supaya kehidupan kita dipulihkan adalah dengan merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari segala jalan yang jahat. Jika hal ini kita lakukan, maka di sini firman Tuhan katakan, pemulihan itu akan terjadi. Apa bentuk pemulihan yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan orang percaya? Yaitu Dia mendengar dari sorga. Apa yang sudah engkau doakan, gumulkan di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah mendengar doa kita, mendengar apa seruan kita, yang artinya ketika pemulihan itu terjadi, kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari segala jalan kita, maka firman Tuhan tegaskan, aku akan mendengar doa mereka. Ketika syarat itu sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita, pemulihan itu akan terjadi. Mendengar doa kita. Yang kedua, mengampuni dosa mereka.
Tuhan itu adalah Maha Pemurah, Tuhan itu adalah Maha Pengasih. Ketika kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan mau mengampuni dosa kita. Yang ketiga adalah bukan hanya Dia menjawab doa kita, mengampuni dosa kita. Janji Tuhan adalah memulihkan negeri mereka. Tentunya kita rindu Indonesia dipulihkan, kehidupan kita dipulihkan. Lalu janji Tuhan, aku akan memulihkan negeri mereka. Mari kita datang dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Pemulihan itu akan terjadi bagi kehidupan kita. Engkau akan dipulihkan dari kehidupan dalam rumah tanggamu, sakit penyakit yang engkau alami, jika engkau mau datang sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, aku akan memulihkan mereka. Inilah janji yang pasti yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Pemulihan demi pemulihan akan Tuhan lakukan di tengah-tengah bangsa kita, terlebih di dalam kehidupan kita secara pribadi. Mari dengan kesungguhan datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati, memohon kepada Tuhan, berbalik dari jalan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka yakinilah pemulihan itu akan segera terjadi di dalam kehidupanmu. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Mari kita dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan, Tuhan pasti pulihkan negeri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.